Umat Allah yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara. Kemuritan dan perutusan pasti memiliki risiko dan konsekuensi. Sebagai seorang murid Yesus, kita harus berani menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus, termasuk kehilangan nyawa untuk Dia. Ibadat dan liturgi kita yang hidup dan sempurna ialah mengorbankan hidup bagi Kristus. Dia pun memberikan jaminan, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, lewat penderitaan putramu, Engkau berkenan menganugerahkan kehidupan sejati kepada kami. Berilah kami keberanian untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Kristus, agar kami layak menerima anugerah kehidupan kekal. Dengan pengantaran Yesus Kristus, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Umat Allah yang terkasih, setelah pengakuan Petrus di Kaisarea Filipi, seluruh warta Yesus terkonsentrasi pada pemberitahuan tentang sengsara dan kematian, serta tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi untuk mengikuti Yesus. Berita tentang penderitaan, wafat, dan kebangkitan merupakan informasi yang valid, sebab Yesus sendiri yang menyampaikan apa yang harus Dia alami sebagai Mesias. Penyangkalan terhadap apa yang harus dialami oleh Yesus merupakan pikiran yang berasal dari si iblis, atau sekurang-kurangnya apa yang hanya dipikirkan oleh manusia, bukan yang dipikirkan oleh Allah. Orang Kristen yang mengimani Yesus Kristus harus sungguh mempercayai bahwa Yesus ditolak oleh pemimpin bangsanya sendiri, mengalami kesengsaraan, dibunuh, dan bangkit pada hari yang ketiga. Hal ini untuk melawan orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus, yang menolak penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Inilah pemberitaan Yesus tentang Mesias yang sesungguhnya dan apa yang harus dialami oleh Sang Mesias itu. Pemaparan Yesus tentang penderitaan yang hebat yang akan Dia alami sangatlah penting untuk mempersiapkan para rasul tetap tegar dalam menerima kenyataan pahit bahwa Sang Guru akan mati dengan cara yang hina. Lebih lagi, iman para murid, para rasul harus menjadi tangguh, sebab apa yang telah dikatakan oleh Yesus sungguh akan terjadi. Berhadapan dengan situasi harus terjadi yang akan Yesus alami, Dia memberikan pola atau format untuk mengikutinya. Sangkalah dirimu, pikulah salibmu, dan ikutilah aku. Mengikuti Yesus termasuk juga kehilangan nyawa bagi Dia. Dituntut persembahan diri, dan persembahan diri yang tertinggi ialah menyerahkan nyawa bagi Yesus. Hal ini mau dikontraskan dengan tindakan yang hanya menginginkan segalanya atau memperoleh seluruh dunia yang melulu tertuju bagi diri sendiri. Marilah, seperti pesan Rasul Paulus, persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
Itulah ibadat kita yang sejati. Tuhan Yesus Kristus, kami telah dikuatkan oleh rejeki surgawi, yakni tubuh-Mu. Engkau telah memberikan hidup-Mu bagi kami. Semoga kami semakin rela kehilangan nyawa bagi Engkau, agar kami beroleh persatuan dengan Dikau. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari semakin bangga menjadi pengikut Yesus Kristus dan berani memberikan nyawa baginya, supaya kita memperoleh hidup yang kekal, dan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning